Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji serta rasa syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali melimpahkan kita nikmat rezeki sehingga kita bisa sehat walafiat sampai sekarang ini. Oke, langsung saja. Jadi kami akan mempresentasikan tugas teknik optimisasi kami yang berjudul software penyelesaian persamaan nonlinear dengan metode fixed point iteration. Oke, mungkin langsung aja untuk anggota kelompoknya. Perkenalkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan rekan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gibran Sabil Azza Pratama dengan NIM yang tertera sebagaimana di slide. Dengan rekan saya Muhammad Rehan Adri Winata dengan NIM juga sebagaimana tertera di slide. Oke, mungkin untuk slide selanjutnya akan langsung dipaparkan oleh rekan saya, Mas Rehan. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Gibran. Sekarang kita akan membahas yang pertama itu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang tiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Nah, jadi yang pertama itu pendahuluan ya. Uh, Proses komputasi yang dilakukan adalah persamaan-persamaan nonlinear. Persamaan nonlinear adalah suatu persamaan untuk mencari x sehingga fx sama dengan 0. Fungsi ini tidak memiliki rumus tertentu. Sehingga untuk mendapatkan nilai akarnya digunakan beberapa metode pendekatan, di antaranya metode iterasi fixation point. Nah, apa yang dimaksud metode numerik? Metode numerik ini adalah teknik-teknik yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis agar dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan. Pemanfaatan komputer untuk membantu menyelesaikan suatu persamaan nonlinear bertujuan untuk membantu seseorang dalam belajar melakukan komputasi dengan baik. Nah, selanjutnya dengan menggunakan bantuan komputer, seseorang pemakai dapat mendekati kalkulasi tanpa pertolongan penyederhanaan atau teknik yang kurang efisien. Dengan kata lain, dengan software yang dirancang dapat membantu seseorang peserta didik belajar menyelesaikan persamaan linear dengan baik serta dapat membandingkan keakuratan, ketelitian, dan ketepatan hasil yang dicapai dengan menggunakan bantuan software komputer. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Gibran. Kepada Mas Gibran dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Eh, Sekarang itu merupakan poin kedua setelah pendahuluan yaitu metode penelitian. Nah, sebelumnya ingin menghimbau sedikit bahwa slide atau PPT yang kami buat itu merupakan rujukan dari makalah atau jurnal ilmiah yang udah kami cari yang nantinya akan dilampirkan pada kolom di My Class. Oke, untuk selanjutnya metode penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian pengembangan menurut Borg and Gall pada tahun 2003. Nah, penelitian pengembangan merupakan penelitian yang berorientasi untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Contohnya ialah perangkat ataupun software yang akan kami bentuk ini. Jadi eh, ada dua metode yang nantinya akan dilakukan pada saat pembentukan sesuatu yang kami ingin buat ini. Yang pertama yaitu desain perangkat lunak dan metode iterasi.
Nah, desain perangkat lunak merupakan tahap step di mana kami mendesain untuk menentukan struktur data, arsitektur perangkat lunak, sistemnya, antarmuka, dan algoritmanya. Sehingga nantinya akan terbentuk sebuah user interface ataupun tampilan awal dari software atau aplikasi yang udah kami buat. Nah, perancangan pembuatan perangkat lunak, penyelesaian persamaan nonlinear ini dengan metode dissection dan iterasi fixed point terdiri dari use case diagram dan activity diagram. Nah, untuk poin kedua yaitu metode iterasi. Nah, pada metode ini eh, metode iterasi fixed point dapat user dapat menginput nilai variabel untuk membentuk suatu persamaan nonlinear. Contoh kayak fx x kuadrat pangkat berapa. Nah, itu user bisa memasukkan bilangan beberapa saja yang mewakili huruf x atau variabel x. Nah, untuk menentukan nilai toleransi kesalahan atau pada software ini yaitu E dan nilai pendekatan awal atau X0, nilai-nilai yang sudah diinputkan tadi diproses langsung secara otomatis oleh sistemnya. Sehingga algoritma dari metode interaksi fixed point ini seperti berikut. Nah, pada langkah pertama, sistem menentukan X0 toleransi dan jumlah iterasi maksimum. Jadi ditentukan nilai X awalnya berapa, lalu jumlah iterasi maksimumnya berapa atau I maksimumnya berapa. Langkah kedua yaitu menghitung X baru dengan yaitu GX0 dengan rumusnya. Nah, yang ketiga jika nilai mutlak atau X baru dikurang X0 kurang daripada toleransi, maka akan diperoleh nilai X baru sebagai hasil perhitungan jika A tidak dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, langkah keempat, jika jumlah iterasi lebih dari iterasi maksimum, maka akan berakhir program di situ saja. Sehingga pada finishing step itu X awal merupakan X baru dan kembali ke langkah B lagi. Itu balik lagi ke step 2. Nah, ini mungkin untuk flowchart-nya kita dapat lihat sebagaimana flowchart seperti biasa. Flowchart itu merupakan diagram alur daripada pembentukan suatu program, sehingga gambar di sini merupakan alur daripada program itu berjalan. Sebagaimana pertama mulai, terus user mendefinisikan fungsi iterasinya dengan gx bla 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 bla. Nanti akan terbaca xb dan nilai i maksimumnya tadi, sehingga nanti berjalan terus sampai dengan hasil akhir xb sama dengan x1 dan eh, di output pun terdapat nilai x1 dan gx-nya. Oke, eh, subbab selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan, spesifikasi dari perangkat lunak ini yaitu terdapatnya proses mengenai persamaan nonlinear dengan metode iterasi fixed point. Nah, di sini kita dapat melihat tuh turunan iterasinya beserta bentuk grafik hasil pendekatannya. Di bawah ini atau di samping ini merupakan tampilan utama dari perangkat lunak penyelesaian persamaan nonlinear dengan metode fixed point iteration. Nah, ini adalah gambar awal daripada aplikasinya ketika nanti dibuka, sehingga nanti kita user atau pengguna bisa menginput nilai X, menginput nilai daripada variabel-variabel yang telah ditentukan. Ada X1, X2, dan lain-lainnya. Nah, sehingga berdasarkan semua hasil dan analisis yang telah dibentuk, kita mencapai di poin kesimpulan dan saran yang akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya, Mas Rehan. Kepada Mas Rehan mungkin bisa dilanjutkan untuk poin kesimpulan dan sarannya. Ya, terima kasih kepada Mas Gibran. Selanjutnya, kesimpulan dan saran dari PPT yang telah kami buat ini yaitu perangkat lunak yang dihasilkan dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinear dengan menggunakan metode fixed point iteration. Berdasarkan hasil penyelesaian satu kasus, persamaan nonlinear dinilai rata-rata waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama karena waktu penyelesaian
tidak sampai 1 detik dibandingkan dengan cara pengerjaan secara manualnya. Nah, di sini saya akan teruskan lagi kepada moderator. Pada moderator dipersilahkan. Oke, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.